Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mereview buku pengantar komunikasi farmasi. Kali ini kami akan mereview tentang teknik-teknik komunikasi. Di antaranya teknik komunikasi informatif, teknik komunikasi persuasif, teknik komunikasi instruktif, dan hubungan manusia. Teknik informatif itu adalah teknik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat satu arah. Contohnya itu seperti media televisi, koran, dan lain-lain. Sedangkan teknik persuasif yaitu tujuannya untuk mengubah opini baik verbal maupun non-verbal. Contohnya itu yang paling lazim itu iklan, dan yang paling banyak digunakan itu dalam dunia bisnis. Nah, sedangkan komunikasi induktif itu teknik yang menggunakan perintah yang sifatnya itu memaksa atau tidak memaksa, yang seperti kayak komunikator memberi tekanan atau ancaman kepada komunikan. Komunikasi instruktif merupakan teknik komunikasi yang menggunakan perintah. Teknik ini bersifat memaksa atau tidak memaksa. Memaksa yang konteksnya adalah komunikator memberikan perintah yang disertai ancaman kepada komunikan. Yang selanjutnya yaitu hubungan manusia. Teknik ini dilakukan untuk membangun hubungan manusia, yaitu antara komunikator dan komunikan. Teknik yang dilakukan juga berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Pada teknik ini juga dibagi menjadi dua golongan, yaitu hubungan manusia dalam arti luas dan hubungan manusia dalam arti sempit. Hubungan manusia dalam arti luas artinya interaksi seseorang dengan orang lain dalam kondisi atau keadaan apapun, dan juga dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Sedangkan dalam arti sempit yaitu interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Contohnya seperti lingkungan kerja atau lingkungan kuliah. Untuk melakukan hubungan manusiawi, biasanya terdapat dua teknik pendekatan, yaitu pendekatan emosional. Pendekatan ini dilakukan dengan mengolah informasi atau pesan dengan sedemikian rupa untuk menyentuh emosi atau perasaan komunikator. Dalam komunikasi ini, seseorang yang membantu memecahkan masalah disebut dengan konselor, dan seseorang yang mempunyai masalah disebut dengan konseli. Konseling langsung, konseling ini mempunyai pusat yaitu konselor, dan konseling tidak langsung, konseling ini berpusat pada konseli. Pendekatan sosial budaya, pendekatan ini mempunyai teknik yaitu dengan cara komunikator harus memahami keadaan sosial budaya komunikannya. Tujuan utamanya yaitu komunikasi menyampaikan pesan kepada komunikan agar dapat dipahami dan melahirkan persamaan pemahaman. Kemudian, komunikator juga harus mampu melihat bagaimana kondisi sosial budaya komunikannya, baik dari cara bertindak, cara berpikir, cara hidup, dan cara mereka berbudaya. Untuk teknik penyampaian berita tidak menyenangkan, mengapa penting untuk dipelajari? Karena berita tidak menyenangkan merupakan sebuah berita atau informasi yang sangat tidak diharapkan oleh seseorang. Dalam menyampaikannya, seseorang komunikator haruslah memiliki kemampuan mengolah informasi. 1. Konsep informasi. Konsep informasi dibagi menjadi 3, informasi menunjukkan fakta dan data, informasi menunjukkan makna data, dan informasi sebagai jumlah ketidakpastian. Yang pertama, informasi menunjukkan fakta dan data. Proses komunikasi menghasilkan fakta atau data yang ditunjukkan oleh informasi. Kemudian informasi dikonseptualisasikan sebagai kuantitas fisik yang dapat dipindahkan
dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau bisa juga dipindahkan dari satu orang ke orang yang lain. Perolehan fakta atau data yang semakin banyak tentu memperbanyak informasi yang diterima oleh seseorang secara kuantitas. Dan yang kedua, informasi menunjukkan makna data. Dalam data terkandung informasi yang merupakan arti atau maksud atau makna. Seseorang akan memiliki peran yang sangat dominan menyampaikan atau memberikan makna data. Dan kemudian data tersebut akan dikatakan informasi bagi seseorang yang menafsirkan atau yang mengartikan atau yang mendapatkan informasi. Dan yang ketiga, konsep informasi juga bisa disebut sebagai informasi sebagai jumlah ketidakpastian. Jadi pengukuran informasi sebagai jumlah ketidakpastian dilakukan dengan cara mereduksi sejumlah alternatif yang ada. Semakin tidak menentunya keadaan, akan semakin menimbulkan alternatif informasi yang banyak. Banyaknya alternatif informasi kemudian digunakan untuk mereduksi ketidakpastian tersebut. 3. Konseptualisasi komunikasi dalam teori kesopan santunan. Komunikasi dalam teori kesopan santunan dipandang sebagai aktivitas yang rasional, sosial, dan kooperatif. Teori kesopan santunan dapat mengarahkan perhatian kita pada penilaian yang normatif tentang seseorang harus berbuat apa dan berkata apa jika mereka ingin dilihat secara tepat dan efektif. Contoh, saat kita memberitakan berita yang tidak menyenangkan, tetapi juga harus dapat dikatakan berita itu penting. Berita tersebut bisa penting karena bisa saja menyangkut masa depan dan kesehatan seseorang atau bahkan nyawa. Suatu hari, seorang dokter atau petugas medis lainnya berkata bahwa beberapa hari lagi pria tersebut dapat pulang ke rumah dan menjalani hidup seperti biasanya. Hal apa sih yang harus diperhatikan ketika menyampaikan informasi yang kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Pertama, sampaikan secara langsung berita tersebut kepada seseorang yang berhak atau yang bertanggung jawab. Jika ada kendala seperti rencana kepastian dan waktu, buatlah janjian. Yang kedua, kualitas menyampaikan informasi. Itu juga harus diperhatikan. Jangan menyampaikan berita yang kurang menyenangkan di tempat umum atau tempat ramai. Ketiga, membangun suasananya yang nyaman dengan cara ramah, ikut empati terhadap hal yang akan disampaikan. Kemudian memiliki saran yang baik, maka sampaikanlah. Barangkali saran tersebut dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan pihak-pihak yang terlibat. 4. Sampai dengan perlahan dan hati-hati, atau jangan terburu-buru dan menggebu-gebu. Jika disampaikan dengan tidak hati-hati, maka suasana yang terbangun akan menjadi tidak kondusif. Di sini ada teori kesopan santunan ya, juga dapat mengarahkan perhatian kita pada penilaian-penilaian yang normatif tentang seorang harus berbuat atau berkata apa jika mereka ingin dilihat secara tepat dan efektif. Mengenai interaksi dan pada cara kreatif serta konstruksi, orang menggunakan bahasa untuk membuat identitas dan hubungan seperti ketika mereka menjalankan tugas-tugas seperti meminta, menasehati, dan mengkritik. Yang C, kecerdasan emosional dalam komunikasi.
saya akan menjelaskan tentang ini. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk menerima, menilai, dan mengelola emosi dirinya dan orang yang di sekitarnya. Dalam hal ini dapat mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Kecerdasan emosional merupakan salah satu kunci suksesnya proses komunikasi. Menurut Howard Grander Budianta 2015, terdapat 5 pokok utama mengenai kecerdasan emosional seseorang, yaitu yang pertama, menyadari emosi sendiri. Yang kedua, mengelola emosi sendiri. Ketiga, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain. Keempat, mampu merespon dan bernegosiasi terhadap emosi orang lain. Yang kelima, serta menggunakan emosi sebagai alat memotivasi diri. Penjelasan mengenai konsep informasi dan pengertian informasi dapat dipahami bagaimana stimulus informasi dapat diolah menjadi suatu pesan. Contohnya, seorang perempuan pergi ke rumah sakit karena beberapa minggu yang lalu perempuan tersebut mengalami keluhan yang tidak biasa. Setelah melalui proses anamnesis, yaitu untuk mengetahui diagnosis penyakit tersebut. Setelah proses tersebut, dokter menemukan adanya penyakit kanker di dalam tubuh perempuan tersebut. Proses empati dibagi menjadi 3. Yang pertama, kelayakan, yaitu memusatkan perhatian diri kita terhadap orang lain dengan mempertimbangkan apa yang orang lain pikirkan dan apa yang orang lain lakukan. Yang kedua, pengambilan peran, yaitu proses identifikasi orang lain ke dalam dirinya dengan menyentuh kesadaran diri melalui orang lain. Yang ketiga, empati komunikasi, yaitu berasumsi atau berpendapat mengenai apa yang orang lain katakan tentang informasi tersebut, sehingga mempermudah proses empati komunikasi. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.